Bu Irma, itu apa benar itu sih? Mohon maaf ya, saya bukan mau mendiskreditkan gitu ya. Apa benar sih itu berita-berita bocor halus itu? Kalau di kampung kita kayak Irma, bocor halus itu kan orang ODGJ. Kan gitu. Iya kan? Kalau di kampung kita kayak Irma, Di Sumatera Barat ya kan, cuma di Sumatera Barat, di seluruh Indonesia ya. Orang bocor halus Iya. kan berarti orang ODGJ kan gitu loh. Sebagai bohir dari mereka-mereka ini. Jadi ada dua kategori Kak Irma melihat ya. Iya. Siapa yang ngongkosin gerakan-gerakan mereka ini? Kan gini Kak Irma. Kalau saya pribadi sih sudah bisa meraba-raba ya, tapi kan saya juga nggak boleh menyebut nama, Iya, iya, fitnah nanti ya. Karena kita harus punya bukti untuk bicara, Bang. Iya, Tapi iya. secara Saya menduga ini para mantan juga sih Kak Irma. Saya menduga ada di saya antara sih, orang di belakang ini kita para ini kan mantan bukan juga. bukan saya ini, kita ini bukan politisi bodoh gitu ya, yang nggak punya jaringan, nggak punya telinga banyak gitu. Kita juga tahu gitu ya, siapa membiayai siapa kan gitu. Ada yang terus-terusan sampai ada yang ceramah di UGM gitu ya, ceramah di masjid UGM, tapi isinya provokasi. Ya, itu ada. Sampai begitu ya? Iya, saya sebut nama Ferry Amsari. Saya lihat di YouTube. Dia ceramah, tapi isinya ceramah di masjid UGM, tapi isinya semuanya menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Kita mengkategorisasi aja kalau memang kita nggak bisa menyebut nama ya. Mengkategorisasi aja siapa sebenarnya orang yang ngongkosin lima sekawan ini. Saya sampai memberi nama lima sekawan ya kan. Pertama ya, menurut saya kategorisasinya adalah orang yang khawatir dan takut dengan kekuatan politik Pak Jokowi yang sekarang direpresentasikan lewat Gibran ya. Jadi karena itu dimainkanlah sebuah skenario, ditunjuklah mereka ini sebagai istilahnya aktornya, orang terdepannya ya, untuk menggrounded seluruhnya hal-hal yang baik tentang Pak Jokowi, sehingga kemudian mereka berharap reputasi Pak Jokowi akan ambruk di mata masyarakat dan juga terimbas ke Mas Gibran. Yang kedua adalah orang yang sakit hati. Kategori kedua adalah orang yang sakit hati dengan kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat oleh Pak Jokowi, seperti pembubaran ormas ya, yang memang itu anti NKRI, kan udah ketahuan itu kan. Nah, jadi dua ini nih Kak Irma. Nah, kalau misalnya kita mengerucut ke siapa sih figurnya, ya tentu adalah orang-orang yang punya kekuasaan juga dulunya gitu loh Kak Irma, ya kan? Yang punya sources finansial yang juga kaleng-kaleng tentunya. Pasti. Nah, kalau begitu pertanyaan saya ke Kak Irma, kira-kira Pak Jokowi tahu gak sih Kak Irma? Dan kalau tahu kenapa diam juga? Kenapa nggak membuat sesuatu gerakan juga misalnya yang membuat, wah udah ketahuan nih kita, yuk kita berhenti, kan begitu? Gimana Kak? Tunggu saatnya, pastilah. Semut aja diinjek gigit, Bang ya. Saya kira Pak Jokowi bukan orang bodoh. Selama ini dia tidak mau bereaksi karena dia bilang bahwa dia nggak mau disebut menggunakan abuse of power. Ya kan, ketika dia menjadi presiden, ada orang yang ngata-ngatain dia, kemudian dia laporkan, dia nggak mau itu. Nggak mau itu. Dia nggak mau sampai ada yang berpikir bahwa dia menggunakan kekuasaannya untuk membela diri. Tunggu waktunya kalau menurut Tunggu Kak Irma. waktunya. Artinya Pak Jokowi dan orang-orang yang ada di sekitar Pak Jokowi sebenarnya sudah mengidentifikasi. Bayangin, saya kasih tahu Bang, Pak Jokowi di fitnah ngantongin uang korupsi 11 triliun, uang yang katanya pinjaman luar negeri. Kok ada orang memang dikira 11.000 triliun. Memangnya presiden pegang duit? Kan yang pegang uang ini kan Menteri Keuangan, BI. Ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada, di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Pak Presiden mengeluarkan uang harus melalui Menteri Keuangan dan persetujuan DPR. Kan begitu. Setiap proyek loh ya. Kok bisanya seolah-olah Pak Jokowi ngantongin 11 triliun, pakai otak nggak sih? Aduh, saya kadang-kadang kok kayaknya apa begitu, mohon maaf ya, ketika dikatakan bahwa IQ-nya orang Indonesia cuma 78, apakah memang sebegitu gitu loh. Janganlah memperbodoh masyarakat ya. Jangan bener ya kayak Jangan dong gitu. Bahkan presiden nggak pegang uang, yang pegang uang tuh Menteri Keuangan sama BI. Nah, presiden kalau mau ada kebutuhan untuk pembangunan dan lain sebagainya kan melalui menteri. Uang itu keluar dari Menteri Keuangan, disetujui oleh DPR. Bagaimana mungkin dia kantongin duitnya? Ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada, di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak.
Kenapa hal-hal receh yang justru malah diributin terus? Pada saat kapan ya Kak Irma hal ini bisa terbongkar ya? Siapa aktornya, siapa saya- bohirnya gitu. Karena terus terang kalau kita lihat perjalanan gerakan orang-orang ini, ya kan, mereka itu setiap hari loh Kak Irma, dari media ke media setiap hari. Dari kunjungan protes ke sana terus ke sini, seolah-olah mereka tuh nggak punya pekerjaan. Muncul terus kayak Mobilisasi, tumbuh ya sini tumbuh sini Itu kan kayak semuanya jamur tumbuh ya, sini. ya Kak Irma. Ya kan mereka juga kan Iya. punya kehidupan masing-masing, mereka punya keluarga. Tapi seolah-olah mereka itu benar-benar semacam aktor yang memang lu pokoknya sudah aman, udah. Pokoknya kerjanya ini aja, dari tempat ke tempat, dari studio ke studio, dari podcast ke podcast, ya kan? Melancarkan gerakan-gerakan seperti ini. Nah, kalau begitu adanya, berarti kan memang mereka ini sebenarnya nggak murni seperti yang mereka katakan itu. Bang, kalau Mereka hanya orang suruhan. saya dulu ya, saya ingat sekali saya dulu ya, Adian, kemudian Denny Siregar, orang-orang itu dulu semua secara tegas mengatakan soal ijazah Pak Jokowi ini asli. Ya kan, nggak ada itu cerita palsu. Semua mengatakan hal yang sama. PDIP ya waktu itu ya, dengan semua TKN, saya juga termasuk termasuk di koalisi Pak Jokowi, semuanya kita sepakat dengan itu, gitu. Tapi saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba sekarang ada juga yang berbalik-balik badan gitu loh ya. Nah ini juga menurut saya ini menurut saya ada manusia-manusia yang tidak punya konsistensi. Nah masalahnya banyak nih politisi-politisi yang kemarin bela Jokowi mati-matian ya sampai urat lehernya keluar gitu kan, tiba-tiba sekarang malah kemudian berubah ya dengan alasan sekarang udah insaf. Padahal ini jejak digital itu kan nggak bisa hilang gitu. Iya. Aduh saya bilang kenapa sih menjual diri seperti itu? Nah, Nah, itu menurut saya itu bukan politisi. Kalau politisi dia harus punya komitmen. Kalau nggak mau ya dia menepi gitu ya. Berjalan duduklah di sudut yang sepi dulu sampai kemudian kontestasi selesai baru kita bertanding kembali. ada framing yang Itu terus dong. digembar-gemborkan oleh mereka dalam setiap kegiatan mereka. Apa itu? Ya bahkan sampai mereka bikin ikat kepala, adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Ini kan sebenarnya menanamkan semacam kosakata itu secara terus-menerus masif setiap hari, setiap kesempatan, agar kemudian publik ini dipenuhi oleh kosakata itu, adili Jokowi. Nah, ketika orang lagi pikirannya waras, itu orang-orang nggak beres. Tapi ketika Ada orang satu sakit lagi hati, nih. ada Ada juga ya ada adili satu Jokowi lagi. kan gitu. Iya kan Kak Irma ya? Sepertinya seperti itu karena kan dari sisi hukum, dari sisi filosofis, dari sisi kebenaran, satu pun nggak ada yang Ada juga satu dipertanggungjawabkan. media yang selalu ada satu media yang selalu sok tahu. Menurut saya sok tahu ya. Media mainstream apa bukan? Aduh, media tempe tahu atau apalah ya. Media tempe tahu Iya, atau iya, gorengan iya. lah gitu. Iya. Jadi selalu aja seolah-olah kalau ada apa-apa, sowan ke Jokowi. Dia sowan ke sini. Jokowi masih berkuasa. Matahari Jokowi kembar. masih ikut-ikutan. Jokowi masih ini, Jokowi masih itu. Jokowi pernah suatu kali saya sampai telepon salah satu hostnya. Kamu sok tahu, saya bilang kan kamu ngomong begini di media, padahal kamu tahu nggak saya ada di situ, yang kamu omongin itu salah, bukan itu. Saya tahu persis karena saya ada ada di sana, saya saksinya. Kamu ngomong itu udah nggak benar itu. Terus dia jawab apa? Ya namanya juga, ya nggak tahu ya namanya. Apa kayak apa? Aduh, namanya juga bocor halus katanya. Artinya, Jadi saya bilang, aduh, mereka mencari sensasi aja ya sebenarnya. akhirnya kan orang bilang, aduh ya nggak apa-apa juga namanya juga bocor halus gitu toh. Akhirnya kan orang ngomong begitu juga bang. Iya. Jadi ya saya juga ya nggak ada masalah juga, silakan aja kalau memang mereka punya kerjaan seperti Gini, itu. Kak Irma, kalau di kampung kita, Kak Irma, bocah halus itu kan orang ODGJ. Kan gitu. Iya kan? Kalau di kampung kita, Kak Irma, Di Sumatera Barat ya kan cuma di Sumatera Barat, di seluruh Indonesia ya, orang bocah halus Iya. kan berarti orang ODGJ kan gitu loh. Nah, masa dia bangga dengan mengistilahkan bahwa mereka tuh orang yang ODGJ, kelompok ODGJ, tapi membawa pesan-pesan demokrasi, membawa pesan-pesan kritik sosial, civil society. Jadi memang logika publik sedang diacak-acak oleh mereka. Saya ditanya loh bang dengan netizen, Bu Irma, itu apa benar itu sih? Mohon maaf ya, saya bukan mau mendiskreditkan gitu ya. Apa benar sih itu berita-berita bocor halus itu gitu? Terus saya bilang begini, kalau Anda percaya, ya kan, Anda cari aja sumber yang bisa membuktikan bahwa itu benar. Tapi kalau Anda nggak percaya ya abaikan gitu loh. Karena kan kalau kebenaran itu harus ada fakta, data kan gitu. Kalau cuman bisik-bisik tetangga gitu kan, ya ngapain juga kita dengerin bisik-bisik tetangga? Ya tetangga itu kan selalu melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumah kita sendiri gitu. Makanya saya bilang nggak usah dengerin bisik-bisik tetangga. Ya gimmick-gimmick seperti itu ya kita bikin sebagai satu hiburan aja, nggak perlu juga harus kita perdebatkan gitu loh.